Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online SMP Islam Sunan Bejagung, mata pelajaran matematika dengan materi bilangan untuk kelas 7. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ustazah berharap semuanya baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita ucapkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim agar diberikan kelancaran sampai akhir materi ini selesai. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang FPB dan KPK. Ada 6 sub pokok bahasan nanti yang akan kita bahas. Yang pertama adalah faktor bilangan bulat. Yang kedua adalah kelipatan bilangan bulat. 3 bilangan prima. Keempat, faktor prima dan faktorisasi prima. Yang kelima adalah faktor persekutuan terbesar. Dan yang keenam adalah kelipatan persekutuan terkecil. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu faktor bilangan bulat. Coba diperhatikan bentuk perkalian bilangan 12 berikut. 12 bisa dibagi 1 dan 12. Jadi 12 bisa dibuat perkalian 1 dikali 12 atau 2 kali 6. Karena 12 bisa dibagi 2 dan 6. Atau bisa juga 3 dikali 4, karena 12 habis dibagi 3 dan 4. Jadi, bilangan yang habis membagi suatu bilangan itu dinamakan faktor bilangan tersebut. Dari perkalian bilangan 12 di atas diperoleh bahwa 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 membagi habis bilangan 12, sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya yang kedua yaitu kelipatan bilangan bulat. Perhatikan perkalian dengan bilangan 3 di bawah. 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, dan seterusnya sampai 7 dikali 3 sama dengan 21. Di mana angka sebelah kiri adalah bilangan pengali, semuanya dikalikan dengan 3, dan di sebelah kanan adalah hasil perkalian, yaitu perkalian bilangan kelipatan 3. Dari perkalian tersebut dapat diperoleh bahwa kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Perhatikan bahwa bilangan 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21 habis dibagi 3. Hal ini dapat dikatakan bahwa kelipatan dari 3 adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 3. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah bilangan prima. Perhatikan bentuk perkalian bilangan-bilangan bulat berikut. 2 sama dengan 1 dikali 2. Artinya, faktor dari 2 adalah 1 dan 2. 3 sama dengan 1 dikali 3. Artinya faktor dari 3 adalah 1 dan 3. 5 sama dengan 1 dikali 5. Artinya faktor dari 5 adalah 1 dan 5. 7 sama dengan 1 dikali 7. Karena faktor dari 7 adalah 1 dan 7. Dan seterusnya, sampai 13 sama dengan 1 dikali 13. Karena faktor dari 13 adalah 1 dan 13. Jadi, bilangan bulat positif yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, itu dinamakan bilangan prima. Dengan demikian, 2, 3,
5, 7, 11, dan 13 itu merupakan suatu bilangan prima. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu faktor prima dan faktorisasi prima. Untuk memahami faktor prima dan faktorisasi prima, coba diperhatikan contoh berikut. Faktor dari 12 yang merupakan bilangan prima adalah 2 dan 3. Karena 12 bisa dibagi 2 dan juga 3. Jadi, faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Faktor prima suatu bilangan dapat juga ditentukan dengan menggunakan pohon faktor. Misalkan 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dari pohon faktor di samping dapat diperoleh bahwa faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Berdasarkan pohon faktor di samping, bilangan 12 dapat ditulis dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima berikut, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Kesimpulannya, perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan itu disebut sebagai faktorisasi prima bilangan tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Untuk memahami tentang FPB, perhatikan contoh berikut. Misalkan faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Faktor yang sama atau faktor persekutuan dari 6 dan 9. Coba diperhatikan, faktor dari 6 dan 9 itu yang sama adalah angka 1 dan 3. Jadi, bilangan terbesar di antara 1 dan 3 adalah 3. Bilangan 3 itu merupakan FPB. Karena bilangan 3 merupakan bilangan terbesar yang membagi habis 6 dan 9. Jadi kesimpulannya, FPB dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terbesar yang habis membagi bilangan-bilangan tersebut. Nanti akan saya berikan contoh soal untuk menentukan FPB. Jadi ada banyak cara ya. Bisa menggunakan faktor prima atau faktorisasi pemfaktoran itu ya. Seperti contoh, bisa juga menggunakan pohon faktor atau nanti bisa menggunakan cara tabel. Nanti akan saya ajarkan di video selanjutnya. Oke, yang terakhir keenam adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan dari 6, contohnya adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Dia kelipatan 6. Jadi kalau kelipatan 6 itu angka di depannya selalu ditambah 6. Sedangkan kelipatan dari 9 adalah 9, 18, 27, dan seterusnya. Kelipatan yang sama atau kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 adalah 18, 36, 72, dan seterusnya. Itu nanti kalau dilanjutkan angkanya. Bilangan terkecil antara 18, 36, 72 adalah 18. Jadi,
18 itu merupakan KPK dari 6 dan 9. Artinya, bilangan 18 itu merupakan bilangan terkecil yang habis dibagi 6 dan 9. Jadi dapat disimpulkan bahwa KPK dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terkecil yang habis dibagi bilangan-bilangan tersebut. Nanti cara menentukan KPK ini juga sama seperti nanti menentukan FPB. Bisa menggunakan kelipatan, bisa menggunakan pohon faktor, atau nanti bisa menggunakan tabel. Akan saya jelaskan di video selanjutnya. Coba diperhatikan contoh soal. Nomor 1, tentukan FPB dan KPK dari 200, 550, dan 800. Yang kedua adalah, Bu Rini membeli 20 buku tulis dan 12 pensil. Kedua alat tulis tersebut akan dibagikan kepada sejumlah anak. Setiap anak akan menerima buku tulis dan pensil dengan jumlah yang sama. Pertanyaannya, A. Berapa paling banyak anak yang dapat menerima kedua alat tulis tersebut? B. Berapa banyak buku tulis dan pensil yang diterima setiap anak? Nanti penyelesaian ini akan saya jelaskan dengan menggunakan dua cara. Ya, untuk menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan pohon faktor atau dengan menggunakan tabel. Coba diperhatikan pembahasan berikutnya. Oke, untuk pembahasannya, cara yang pertama saya akan menggunakan pohon faktor. Yang pertama nomor 1 angkanya adalah 200. 200 kalau dibagi 2 sama dengan 100. 100 dibagi 2, 50. 50 dibagi 2, 25. 25 dibagi 5, 5. Jadi 200 kalau saya tulis faktorisasi primanya menjadi 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Sedangkan 550 dibagi 2 sama dengan 275, dibagi 5 sama dengan 55, dibagi lagi 5 sama dengan 11. Jadi kalau saya tulis faktorisasinya 550 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 11. Selanjutnya, angka 800. 800 dibagi 2 sama dengan 400, dibagi 2 sama dengan 200, dibagi 2 sama dengan 100, dibagi 2, 25, dibagi 5 sama dengan 5. Jadi 800 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2. Sekarang bagaimana cara menentukan FPB dan KPK? FPB itu angka yang sama pangkat yang terkecil. Dari ketiga angka itu, angka yang sama adalah 2 dan 5. Jadi 2 yang paling kecil adalah 2. Dikali 5 yang paling kecil adalah 5 pangkat 2. Jadi FPB-nya adalah 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 50. Kalau KPK bagaimana? KPK ini adalah angka yang sama pangkat yang terbesar dan angka yang berbeda. Jadi angka yang sama tadi adalah 2 dan 5. 2 pangkat yang paling tinggi adalah 5. Jadi 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2 dikali angka yang berbeda yaitu 11 sama dengan 8.800. Ini cara yang pertama dengan menggunakan pohon faktor. Selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel.
Coba diperhatikan, itu angkanya langsung saya tulis menjadi 1, yaitu 200, 550, dan 800. Semuanya saya bagikan 2. 200 dibagi 2, 100. 550 dibagi 2, 275. 800 dibagi 2 sama dengan 400. Karena ketiga angka itu bisa dibagi 2, maka angka 2 dilingkari. Sekarang lanjutannya, 100 dibagi 2 sama dengan 50. 275 dibagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa, artinya turun. 275. 400 dibagi 2 sama dengan 200. Karena ada salah satu angka yang tidak bisa dibagi 2 atau yang tidak bisa dibagi bilangan di samping, maka 2 tidak usah dilingkari. Selanjutnya, 50 dibagi 2 sama dengan 25. 275 dibagi 2 tidak bisa, turun lagi. 200 dibagi 2 sama dengan 100. Karena ada satu angka yang tidak bisa dibagi 2, maka 2 tidak usah dilingkari. Selanjutnya, 25 dibagi 2 tidak bisa, artinya turun. 275 dibagi 2, turun lagi. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Karena ada dua angka yang tidak bisa dibagi 2, maka 2 tidak usah dilingkari. Selanjutnya, 25 dibagi 2, turun. 25, tidak bisa dibagi. 275 dibagi 2, turun lagi. 500 dibagi 2, 25. Ada dua angka yang tidak bisa dibagi 2, maka 2 tidak usah dilingkari. Selanjutnya, tinggal angka 25, 275, 25. Ketiga angka itu bisa dibagi 5, maka coba dibagi 5. 25 dibagi 5, 5. 275 dibagi 5, 55. 25 dibagi 5, 5. Ketiga angka itu bisa dibagi 5, maka 5 dilingkari. Selanjutnya, 5 dibagi 5, 1. 55 dibagi 5, 11. 5 dibagi 5, 1. Ketiga angka itu bisa dibagi 5, maka 5 yang dilingkari. Sekarang diperhatikan, cara mencari FPB. FPB itu adalah angka yang dilingkari saja, yaitu 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 50. KPK itu dari angka yang dilingkari dan angka yang tidak dilingkari. 2 pangkat 5, semuanya dihitung. Dikali 5 pangkat 2 dikali 11. Sama dengan 8.800. Ini adalah cara menggunakan tabel. Selanjutnya soal nomor 2 itu bisa dipecahkan dengan mencari FPB. Ya, yang pertama adalah mencari FPB. Saya coba dengan menggunakan tabel. Coba diperhatikan tabel berikut. Di situ angkanya 20 dan 12. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Karena kedua angka itu bisa dibagi 2, maka 2 dilingkari. Sekarang 10 dibagi 2 sama dengan 5. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena 6 dan 10 bisa dibagi 2, maka 2 dilingkari. Sekarang tinggal angka 5 dan 3. Itu sudah bilangan prima. Jadi tidak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali bilangan itu sendiri. FPB
tadi sudah saya jelaskan, FBB itu adalah angka yang dilingkari atau hasil yang dilingkari. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sekarang yang B, berapa banyak setiap buku tulis? Tinggal dibagi, 20 dibagi hasil FBB. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5 buku tulis. Sedangkan banyak setiap pensil sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3 pensil. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah latihan soal. Di sini Ustazah Dwi sudah menyiapkan 5 soal. Coba dikerjakan seperti contoh yang sudah Ustazah Dwi jelaskan di depan ya. Sekarang coba dipraktekkan. Semangat ya anak-anak ya. Semoga sukses, semoga lancar. Sekian video dari saya. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.